Sudah, Bu. Ya, mungkin saya share sedikit tentang, saya bahas sedikit tentang PR ya, biar apa sih? Sebentar ya. Kita share apa? Ini saya share sudah kelihatan. Ini contoh punya siapa? Anaira ya. Ini sampling aja saya ambil apa? Contohnya bukan karena saya pilih punya Anaira gitu ya, sampling ya. Sudah terlihat? Sudah dapat dilihatkah? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Ya. Kita bahas sedikit ya tentang apa? Tentang contoh soal ini. Walaupun mungkin anggaplah kalian udah mengerti ya. Jadi intinya soal ini terkait dengan shielding untuk apa nih? Shielding untuk apa? Bagian di sini? Beta, shielding untuk beta, Bu. Ya, shielding beta, terutama beta yang energi tinggi ya. Jadi untuk kasus apa sih kasus di PR ini adalah beta energi tinggi ya. Jadi beta energi tinggi itu apakah termasuk beta minus saja atau beta plus juga sebenarnya? Yang masuk ke energi beta energi tinggi itu bisa positron juga nggak? Bisa positron juga nggak menurut kalian? Atau kalau saya bertanya, radiasi Bremsstrahlung ya, radiasi Bremsstrahlung ini bisa terjadi pada positron juga tidak? Atau hanya negatron saja? Halo, suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, untuk beta apa untuk shielding atau bukan untuk shielding maksudnya untuk Bremsstrahlung itu apakah hanya untuk negatron saja atau untuk positron juga bisa? Gimana, bisa nggak untuk positron juga, bisakah? Gimana Lu? Menurut Lu bisa nggak untuk positron? Kalau saya kayaknya nggak bisa deh, Bu. Yang lain? Bisa untuk positron juga nggak? Bremsstrahlung tuh jadi misalnya ada positron energinya tinggi, berinteraksi dengan materi, menghasilkan Bremsstrahlung juga tidak? Halo? Kok nggak respon nih gimana? Pagi-pagi pada masih ngantuk kah? Bisa, Bu. Itu, Bu. Bisa. Ya, jadi lihat ya ini. Kelihatan kan ya? Jadi nanti kalau ada yang bertanya, misalnya radiasi Bremsstrahlung ini bisa diakibatkan oleh elektron yang energinya tinggi yang jenis positron atau tidak. Jawabannya ini ya. Bedanya bentuknya kalau negatron ini ada kalau negatron dia melewati intinya seperti ini bentuknya. Jadi seperti memeluk inti gitu ya. Intinya di apa? Dipeluk gitu. Nah, kayaknya tuh kayak ini dalam hal ini tuh seperti postulatnya tuh seperti ini kalau negatif dan positif tuh kan seperti saling apa bisa saling tarik menarik gitu ya. Tapi kalau positron dengan proton ini seperti kayak apa? Kayak menjauhi gitu, kayak tolak menolak ya, seperti itu ya.
Interaksinya seperti itu ya. Gimana? Bisa merespon nggak? Bisa mengerti nggak lihat gambar ini? Berarti Jadi kalau bukan Bisa, Bu. kenapa? berarti bukan tergantung energinya ya, Bu. Maksudnya energi yang beta negatron lebih kuat daripada positron. Ya, Makanya dia memeluk itu. enggak. Ini nanti saya ceritakan ya, bukan tergantung energinya. Jadi kalau ini bentar. Tadi teh mana? Jadi kalau ini kan elektron negatif ya. Ini elektron negatif nih. Jadi atau beta minus. Ini jejaknya seperti ini. Dia mendekati intinya gini, melewati ini baru gini. Ya. Sementara kalau yang positron seperti ini. Yang ini positron nih ya. Jadi yang ini yang positron. Nah, yang positron tuh dia mendekati tapi tidak melewati gitu. Dia hanya mendekati terus langsung udah mental. Jadi kalau dibayangkan tuh kalau positron kan ini muatannya positif. Proton juga muatannya positif. Jadi seperti ada tolak menolak. Jadi dia belum terlalu mendekati udah langsung mental gitu, udah langsung direm. Kalau yang positron seperti itu ya. Kalau terkait energi, nah ini saya jelaskan lagi terkait energi, saya jelaskan seperti ini ya. Jadi enggak nih, sebentar. Ini terkait dengan positron, kita baca ya. Positron ini ya in general, positron energi ketika menghasilkan ini Bremsstrahlung ini tend to be higher than beta energy. Maksudnya gimana? Ini maksudnya energi beta yang minus ya. Maksudnya gimana nih kalau dari kata-kata ini nih? Lihat. Dari kalimat itu apa maksudnya kira-kira? Positron energi atau energi positron dalam hal menghasilkan apa? Bremsstrahlung tend to be higher than beta energy. Maksudnya apa itu? Cenderung lebih tinggi daripada beta. Ya, jadi tend to be higher daripada beta yang minus ya. Sehingga maksudnya gini, ketika untuk menghasilkan Bremsstrahlung positron ini butuh energi yang lebih tinggi. Sehingga even so gitu ya, positron ini dapat di stop ya, lebih mudah di stop ya, lebih mudah di stop. Jadi di stop itu artinya apa? Diberi shielding lebih mudah. Nah, ini shieldingnya tetap sih, shieldingnya pakai apa? Plastik kebanyakan, gitu ya. Kemudian ini sekalian saya jelaskan positron, ya positron. Tapi the most important dari positron yang lebih penting dari pemancar positron, ya. Contohnya kalian juga harus mulai ini ya, mulai menghafal kalau pemancar negatron yang terkenal, yang sering jadi kasus adalah apa tuh? Pemancar beta minus yang sering jadi kasus apa? Ya, jadi kasus soal. Kemarin apa? Fosfor 32. Fosfor 32. Ini tuh terkenal pemancar beta minus murni. Pemancar beta minus murni itu artinya intensitasnya 100%, ya. Jadi dari yang fosfor 32 itu yang dipancarkan tuh benar-benar semuanya beta minus, nggak ada gamanya. Lalu kadang-kadang juga bisa menggunakan SR ya, SR 90. Ini untuk apa? Untuk beta minus. Lalu kalian juga harus sudah mulai menghafalkan pemancar positron ya, pemancar positron yang bisa dibuat ya, yang terkenal bisa dibuat, yang sering jadi kasus termasuk dalam nuclear medicine adalah fluor 18 ya. Ini adalah radionuklida fluor 18 ini penting nih buat PET. Ya, jadi PET apa sih PET? PET apa? Positron emission topography. Nah,
Gitu, seperti itu ya. Jadi mungkin Anda karena udah mulai semester tinggi, Anda udah mulai mengingat-ingat apa saja yang sering keluar dalam kasus-kasus soal, karena memang di lapangan tuh artinya di aplikasi kita sering menggunakan itu ya. Misalnya kalau di industri ini bukan jadi terkait radionuklida, di industri kita harus sering sering tahu iridium 1 berapa? 92. Kemudian CS berapa? CS 1 berapa? Ayo. 137, Bu. Ya, CS 137. Kobal berapa? 60. Kobal 60. Ada lagi apa? Ada lagi unsur radionuklida yang harus Anda hafal? Kalium 40 nggak dipakai, Bu? Kalium 40. Enggak, maksud saya makin banyak hafal Anda makin bagus. Apalagi? Apalagi yang sering jadi kasus? Jodium 131. Apalagi? Ini juga samarium, Bu. Apa? SR 153. Apa? 153 itu apa? SR. SM. SM ya, samarium. Jangan salah ya, jangan SR ya. Kemudian apa? TC. TC berapa? TC berapa? TC 99, Bu. Nah, TC 99M. Kalian mulai menghafal ini ya. Dihafalkan aja. Jadi yang sering kasus. Bila perlu hafalkan energinya. Ya, paling tidak energi TC99M nih harus hafal nih sekitar 142 atau 141 ya. 141 ini energi apanya? Energi gamanya ya. Karena TC itu sering digunakan sebagai pencitraan. Kalau pencitraan berarti kita menggunakan radiasi gamma. Ya. Kalau pencitraan diagnosis itu biasanya menggunakan radiasi gamma. Kalau untuk pengobatan atau intervensi biasanya menggunakan beta atau alfa, gitu ya. Nah, iridium juga ini gamma nih, sekitar iridium nanti kalian cari berapa energinya. CS137 berapa? Energinya 662 keV ya. Kobal 60? Ayo, kobal 60? Ada 2, Bu. 1332 sama 1. Ya, kobal kalium 40 bisa hafal? Yang ini yodium 131 sekitar ada 300 dan 600. Saya belum hafal pokoknya. Nah, kalian paling mencoba yang tertentu banyak hafalnya. Misalnya fosfor 32 energinya berapa? Energi maksimum kalau beta ya. Kalau beta murni 1,71. Ya, 1,71. Nanti strontium dicari, fluor dicari ya, buat 18. Kalian juga mulai menghafal strontium ini memang kadang-kadang digunakan untuk industri sebagai gauging ya, pemancar beta nih. Terus fluor 18 pemancar positon, betanya beta plus ya. Iridium ada gamanya, CS ada gamma dan ada betanya, kobal juga sama, kalium ada gamma dan ininya, yodium juga ada beta dan gammanya, samarium sama. TC itu adalah pemancar gamma murni ya, pemancar gamma murni ya. Dan di sekitar ini sebenarnya ada deh ini sebagian betanya kecil, tapi kebanyakan ini ya cukup tinggi nih. Nah, karena energinya di sekitar 140-an, ini banyaknya interaksinya hanya fotoelektrik nih, fotoelektrik yang dominan. Jadi karena hanya fotoelektrik biasanya digunakan untuk diagnosis tuh ampuh nih, terkenal primadona untuk diagnosis. Jadi kalian mulai menghafal terkait dengan radionuklida ya. Walaupun saya tidak memberikan materinya khusus. Gitu ya. Oke, cukup ini bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi ini terkait dengan tadi shielding positron. Nah, positron ini contohnya pemancar positron itu adalah F18, mempunyai energi yang relatif rendah, maksimum itu adalah 633 keV, average-nya sekitar hampir 250 keV. Ini energi betanya. Nah, kita juga jangan lupa bahwa positron itu, pemancar positron itu bisa menghasilkan
anihilasi, ya, menghasilkan dua pasangan elektron, ya, dengan energi 511 keV yang nanti akhirnya membentuk anihilasi lagi, ya, gitu ya. Ini tentang shielding, tentang positron dan shieldingnya. Saya balik lagi mau bahas soalnya lagi ya. Bahas soalnya ini. Jadi misalnya tadi soalnya itu adalah kemarin berapa ketebalan vial. Nah, kalau ditanya berapa ketebalan vial, artinya ini yang ditanyakan tuh adalah terkait dengan apa? Kalau ada pertanyaan berapa ketebalan vial, berarti ini sebenarnya kalau ada kasus berapa ketebalan vial, berarti ini kasusnya adalah shielding, ya enggak? Walaupun bentuknya botol, tapi sebetulnya adalah botol itu menjadi shielding, gitu ya? Itu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, botol. Jadi botol untuk beta itu sekaligus sebagai shielding. Shielding yang berapa? Yang bagaimana? Shielding yang pertama nih ya, shielding lapis pertama. Nah, lapis ke-1. Nah, shielding lapis ke-1-nya tuh harus plastik, gitu ya. Nanti boleh ada shielding lapis keduanya. Artinya apa? Botolnya ini nanti biasanya diletakkan di shielding dari PB. Ya, kenapa setelah itu diletakkan di balik shielding PB? Ini saya melatih pemahaman Anda. Jadi botolnya itu nanti kalau udah ditaruh di ruang asam atau fume hood yang ada shielding PB-nya. Kenapa demikian? Karena setelah menghasilkan Bremsstrahlung, Bu. Ya, jadi karena setelah itu menghasilkan Bremsstrahlung juga walaupun fraksinya kecil ya, gitu pemahamannya. Sebentar saya rekam dulu. Kalian boleh rekam juga ya kalau ini ya. Recording in progress. Jadi walaupun kalau sudah ada ini sudah terlihat lagi ya, walaupun sudah menggunakan vial tetap ada Bremsstrahlungnya walaupun sedikit, sehingga setelah plastik ada shielding yang keduanya. Lalu ditanyakan laju paparan Bremsstrahlungnya, ya. Setelah apa ini? Setelah ada shieldingnya kan? Setelah pakai botol kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi setelah pakai botol, hanya kemarin saya ganti ininya angka-angka hitungannya biar kalian mencoba menghitungnya, ya. Cara ngitungnya berarti nanti kalian adalah menghitung dulu range-nya, ya. Range itu artinya daya tembusnya. Daya tembusnya dalam range dalam satuan gram per sentimeter kuadrat, yang artinya ya range-nya adalah range apa nih kalau kayak gini? Range mass ya. Ya enggak? Range massa gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, dari range massa, kemudian dari situ bisa menghitung ketebalan vialnya. Jadi ketebalan botolnya paling tidak hampir mendekati 1 cm ya. Kemudian menghitung fraksinya, ya, menghitung fraksinya itu artinya apa? Menghitung fraksi Bremsstrahlung yang terjadi, ya. Nah, ini kalau 0,0043 berapa persen ya? Sama dengan berapa persen ini? 0,4%. Ya, sama dengan 0,4%. Paling tinggi pun sama dengan 0,5 ya, kalau paling tinggi. Nah, itu adalah Bremsstrahlungnya ya. Bremsstrahlungnya. Lalu dari fraksi ini nanti Anda bisa menghitung ya, nanti dari fraksi ini nanti diharapkan bisa menghitung laju emisi energi Bremsstrahlung ya. Awalnya dengan menghitung ini dulu. Jadi menghitung apa? Fluxnya ya. Kemarin ada cara menghitung flux ya, dari apa? Dari apa? Dari aktivitas dikali apa nih? 5-nya? 5-nya apa? Aktivitasnya itu, Bu. Nah, 5-nya karena 5 Curie ya dirubah menjadi dps dengan ada energinya. Nanti ketahuan flux energinya ya. Udah ketahuan flux energinya, kemudian dirubah
menjadi berapa sih fraksi Bremsstrahlungnya. Ini kan benar-benar yang terkait dengan apa sih? Dengan betanya, ya enggak? Betanya sekian, kemudian yang berubah menjadi Bremsstrahlung berapa? Nah, dari 0,43% ini dikalikan dengan flux dari betanya, ya, yang ada energinya. Sampai sini cukup jelas kan ya pemahamannya? Cukup jelas ya? Terus langsung dari situ ngitung fluensinya, ya, fluensinya. Fluensinya harus memperhitungkan 4pi dan D kuadratnya. D kuadratnya Anda tahu kan ya? 150 cm ini diameternya ya, kemarin ya. Bener nggak? Diameternya 150 cm atau jari-jarinya atau apa? Soalnya kemarin. Itu kan jarak dari Jaraknya, permukaan. Bu. Oh ya, Ini sorry. kan bentuknya kan melingkar, jadi Ya, sorry bukan diameter, jarak ya. Oke, jaraknya. Jadi jarak tuh ya berarti ya sama diameternya itu. Tapi ini jadi gede banget ya, nggak apa-apa. Oke. Terus ini energinya tinggal dibagi apa? Nanti dibagi sentimeter per second. Artinya ini flux energi ya. Ini fluensi energi. Kemudian mencari laju dosis serap. Laju dosis serap berarti tinggal flux energi ini dikali apa? Laju dosis serap dikali apa? Kita memperhitungkan apa sih? Ada ininya, ada apa sih nih? Densitasnya, ya enggak? Rho-nya, ya? Ya, ada rho-nya, rho udara kan ya? Oh, sorry, ini rho apa nih? Yang ini rho apa? Bukan rho udara, deh. Ini rho apa nih? Bener ya? Itu koefisien energi serap. Oh, sorry, koefisien energi serap ya. Nah, koefisien energi serapnya. Tapi berarti ada rho-nya juga nggak? Dihitung rho-nya juga nggak nih? Ini rho-nya ya? Ini koefisien energi serapnya, betul. Ada rho-nya juga kan? Koefisien ini, koefisien itu energi. langsung Oke, udah. Koefisien energi serapnya sudah dalam koefisien energi serap massa ya. Jadi bukan koefisien energi yang linear. Oke, jadi ini udah koefisien serap dalam bentuk massa ya. Udah berarti ketemu dalam satuan elektron volt ya. Elektron volt ini berapa per gram per second ya. Nah, sementara dosis serap yang sering digunakan satuannya gimana kalau dosis serap tuh satuan yang SI-nya? Satuan laju dosis serap atau dosis serap satuannya apa? Ronsen, Bu. Dosis serap loh. Satuannya apa? Gray? Gray. Atau kolom per apa? Per gram atau per kilogram? Lupa lagi ya. Dosis serap bukannya joule, Bu, per kilogram. Oh, ya. Joule per Oh, kilogram. sorry ini joule ya. Joule. Ya, sorry, joule. Yang kolom per kilogram itu Ronsen. Gray, joule per kilogram ya. Jadi ini kan baru ada elektron volt per gramnya, ini masih gram. Nah, ini harus dirubah nih ya, elektron volt ke apa? Ke gray atau berarti di sini ada nanti ada kaitannya dengan ini kan baru elektron volt dalam bentuk si beta ya, beta per gram second. Nah, ini kita harus menghitung terkait dengan terjadi pasangan ionnya ya, terjadi pasangan ionnya. Jadi untuk terjadi pasangan ion tuh untuk udara tuh dibutuhkan 34 elektron volt ya per pasangan ion gitu kan? Ingat nggak? Nilai W itu loh. Untuk membuat pasangan ion udara dibutuhkan 34 elektron volt kan? Nah, ini dibagi 34 elektron volt. Maka akan ditemukan jawabannya 1,45 kali 10 pangkat 6 pasangan ion per gram per second. Ya, per gram per second. Nah, ini pasangan ion ini udah berarti kaitannya udah nanti ke arah 1,6 yang 10 pangkat minus 19 kolom itu ya. Jadi sekian pasangan ion
kalau dikali dengan satuan yang apa, konversi yang kolom itu ya, yang dirubah ke kolom, maka pasangan ion ini tinggal dikali faktor konversi yang ke kolom itu. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi satuannya adalah 2,32 kali 10 pangkat minus 13 kolom per gram per second. Nah, ini gramnya tinggal dibagi berapa? Biar merubah jadi kilogram, dibagi 1000 kan. Nah, jadi tinggal nanti kali 10 pangkat minus 10 kolom per kilogram per second. Nah, ini satuannya ini masih apa kalau kayak gini? Kalau satuannya kolom per kilogram, satuan apa? Satuan SI-nya Satuan dia satuan SI, tapi satuan apa ini? paparan. Ya, satuan paparan ya, satuan paparan. Tapi ini ada lajunya ya, ada per jamnya, berarti paparannya dot gini ya. Ya, lambang paparan kan X kan? Iya, Bu. Ya, seperti itu. Oke. Biar kalian ini. Nah, kemudian ini udah apa? Kan, tadi memang ditanya apanya paparan kan? Nah, ini udah kolom per kilogram, tinggal dirubah ke ronsen. Jadi ini satuannya, ini udah laju paparan dalam satuan SI. Kalau ingin dalam satuan yang konvensional, yang ronsen, tinggal dibagi faktor konversinya. Ya. Faktor konversi antara ronsen ke kolom per kilogram adalah 2,58 kali 10 pangkat minus 4. Gitu ya. Jadi ini bukan terkait dengan dosis. Nanti kalau ingin jadi dosis serat gimana nih? Kalau dari paparan ini ingin jadi dosis serap. Dosis serap kan satuannya rat atau gray kan? Ini yang di atas tadi yang gray itu ini dari sini ingin jadi ini nih. Ingin jadi gray misalnya, pertanyaannya ingin jadi gray. Dikali apa tuh kalau dari ronsen ingin jadi gray? Kalau ini tadi ininya kan udah Bremsstrahlung kan? Jadi Anda harus menganalisis ini radiasi yang ronsen per hour ini radiasi beta atau Bremsstrahlung. Radiasi beta atau Bremsstrahlung yang ini? Bremsstrahlung, Bu. Ya, Bremsstrahlung. Karena kan tadi ada yang fraksinya berapa? 0, berapa? 0,43% kan itu beta, ya. Beta yang berubah menjadi apa? Menjadi Bremsstrahlung kan? Ya, Bu. Ya, jadi ini adalah X-ray Bremsstrahlung. Nah, faktor bobot X-ray itu berapa? Faktor bobot radiasi X-ray? 1, Bu. 1. Jadi ini kalau dari apa? Dari ronsen ini dirubah menjadi apa? Menjadi dosis serat gimana satuannya? Ini tinggal dikali 1. Jadi satuannya apa? Kalau ronsen temennya harus rat ya. Ya enggak? Kalau ronsen temennya nanti satuannya dalam dosis rat bukan gray ya. Ya, Bu. Nanti kalau yang ini, yang misalnya yang gray nih ya, nanti ini yang kolom per kilogram, ini yang ke gray. Jadi kalau ini mau yang ini yang mau dirubah ke apa? Ke dosis serap, berarti ini kali 1 ya, kali 1 nanti satuannya adalah gray. Tapi apa sih dosis serapnya dalam gray. Jadi ini tinggal kali 1 berapa nih? Berapa nih? Kalau yang ini 8,3 kali 8,35 kali 1 berapa? 8,35. Ya, 8,35 apa satuannya? Gray. Satuannya gray, tapi ini ada minus 7 nih. Minus 10 pangkat min 7. Ya, jadi gini, berarti kan 0,8 berapa? 835. Kalau saya tulis gini boleh nggak nih? Mikro gitu ya. Mikro gray. Boleh nggak?
8,37 10 pangkat minus 7 itu sama dengan 0,835 mikrogray, benar nggak? Mikro itu kan sama dengan 10 pangkat minus 6. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi gini, ini awalnya kan gini nih. Jadi kalian kalau begitu komanya banyak atau ada komanya tuh gini ya, 8,35 kali 10 pangkat minus 7. Kan kita nulis gininya tuh kan misalnya ini dalam satuan udah gray gini ya. Nah ini 10 pangkat minus 7-nya nih harus dirubah nih. Jadi satuan yang untuk proteksi radiasi itu biasanya sesimpel mungkin. Jadi tampilan dalam angka-angka matematiknya tuh sesimpel mungkin. Jadi kalau ada seperti ini dirubah ke depannya ini ya, gray-nya tuh jadi ada boleh milligray, boleh microgray ya. Microgray atau nanogray ya gitu ya. Seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas kah? Jelas, Bu. Ya, jadi yang ini kalau dikali 1 berapa? Kalau dikali 1 jadinya satuannya dalam apa? 8,37. Ininya dirubah menjadi mikro, ya enggak? Komanya nambah ke sini kan 1 0,835 mikrogray gitu kan? Jangan diem aja salah, Bu. Bilang gitu nggak apa-apa. Maaf, Bu. Gimana? Kalau dimundurin jadi 0,8 bukannya jadi kali 10 pangkat minus 8 ya, Bu? Ini gini loh. Jadi gini. Saya hapus dulu ya. Kalau ada nilai gini. 3 ya. Ini kolom per kilogramnya udah dikali 1 tuh jadi gray ya. Jadi misalnya 3 kali 10 pangkatnya saya tulis gini ya, minus 3, misalnya gitu ya, 3 Curie gitu ya, 3 Curie. Saya karena di kenukliran itu tidak ada 0 komanya terlalu banyak atau 10 pangkat 10 gitu loh. Nah kalau ada seperti ini ditulisnya 0,3 mili Curie, gitu nggak? Bener nggak, Fani? Ya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misal di catatan saya tuh yang berubah jadi gray itu joule per kilogram, Bu. Iya, joule per kilogram. Cuma kan saya tadi ingin tanya ini paparan, kalau dirubah ke dosis serap, bagaimana satuannya, gitu kan? Tadi kan gitu dulu. Yang ini paparan, mau dirubah ke dosis serap. Karena apa? Ini paparan apa? Paparan X-ray kan? Jadi ini paparan nih, ya enggak? Ini laju paparan kan? Iya, Bu. Nah, kalau saya pertanyaannya, dari paparan ingin dirubah menjadi dosis serap, dikali apa? Dikali faktor. Ya, faktor apa? Konversi. Faktor bobot. Ya, Bu. Faktor bobot ya. Jangan faktor konversi. Gambarnya biasanya lambangnya nih, WR. WR untuk X-ray berapa? 1, Bu. Ya, 1. WR-nya tuh 1. Karena WR-nya 1 berarti ini ya, berarti 8,35 kali 10 pangkat minus 7 kolom per kilogram. Ini dikali 1. Dikali 1 jadi apa satuannya? Karena kolom per kilogram satuannya ini adalah gray. Gitu kan? Bingung. Kolom per kilogram ke dosis serap gimana? Saya yang joule per kilogram yang bisa ke gray, Bu. Kalau paparan, ini kan udah dirubah dengan 1. Aduh. Oke ya, saya tunjukin lagi nih. Kalian berarti belum memaknai ini.
simetri. Sebentar ya. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat belum tayangan saya? Sudah, Bu. Nah, terlihat ya. Sekarang dosis serap. Kita lihat dosis serap ya. Dosis serap satuannya apa? Dosis serap satuannya apa? Joule per Joule per Kilogram Gray. Sekarang hubungannya ya. Hubungan dosis serap dan paparan. Ya enggak? Hubungan dosis serap dan paparan. Yuk pakai faktor ini konversi deh. Pakai faktor konversi ya, bukan faktor bobot ya. Nah, berarti kali faktor konversinya 1 kan? Iya, Bu. Ya enggak? Berarti dari kalau satuannya ronsen kerat. Tapi kalau satuannya kolom per kilogram kemana? Kalau satuannya kolom per kilogram kemana? Ke joule per kilogram. Ya, bukan ya. Jadi kalau kolom per kilogram ke joule per kilogram atau ke apa? Ya ini kali faktor konversi. Atau kali apa? Kalau joule per kilogram. Jadi kita lihat nih. Ini kelihatan nggak nih yang ini? Joule per kilogram sama dengan Gray kan? Iya nggak? Iya, Bu. Nah, kalau dari paparan ke Gray dikali apa sih kalau untuk X-ray itu? Untuk X-ray itu apa? Faktor konversinya berapa? 1 kan? Ya, yang 0,87 dibulatkan menjadi 1 ya. Bukan faktor bobot, Deng ya. Jadi kali 1 gitu ya maksud saya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Tadi bukan pakai faktor bobot tapi faktor konversi yang nilainya 1. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang sorry tadi tuh. Jadi kalau dari sini dari paparan mau jadi dosis serap ya. Ini udah kelihatan lagi kan? Sudah, Bu. Nah, ini saya bertanya, kalau paparan sekian dihitung dosis serapnya dikali berapa nih? Dikali 1, Bu. Ya, dikali 1. Jadi Anda boleh mengalihkan yang ini atau boleh mengalihkan yang ini. Kalau Anda yang dikalikan yang ini, berarti ini tinggal dikali 1 masuk ke rat. Ya enggak? Gitu kan? Iya kan? Kan faktor konversinya 0,87. Iya, Bu, iya, Bu. Ya enggak? Faktor konversinya apa? Coba kita lihat ya, kita lihat dulu. Faktor konversi yang kan kalau dalam kepentingan praktis 0,87 ini ya, 87 ini sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti kalau ronsen ini ya, ronsen ini kalau ingin ke kerat, berarti ini kan dikali berapa? Dikali 1 gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Jadi berapa rat? Sama, Bu. 3,24 per 10 min 3 rat. 3,24. Nah, ini berarti jangan 10 pangkat minus 3, tapi tulis aja mili ini kan? Milirat gitu. Nah, dari milirat ini bisa tinggal dirubah kemana? Ke Gray, atau yang ini juga bisa nih langsung. Tapi kalau ininya apa sih? Satuannya faktor konversi yang ini paling baik adalah yang dari sini dirubah ke apa? Ke Gray. Nah, kalau dari milirat ke Gray itu tinggal kali berapa ya? 100. Kali atau dibagi? Milirat ke Gray. Dibagi 100. Ya, dibagi 100. Berarti ini tinggal dibagi berapa? Kalau mau ke Gray tinggal 3, berapa? 3,4 ini milirat dibagi 100. Jadi jawabannya berapa?
3,24 mikrorad. Ya, 3 atau 32? Kalau dalam satuannya mikro mikro bukan rad tapi mikrogray ya. Ya enggak? Ya, Bu. Ini kan dari milirad ingin dirubah ke gray kan? Ini satuannya udah yang milirad ini. Kalau ingin jadi gray dibagi 100. Ini jawabannya 32,4 gitu kan? 32,4 atau 3,24 mikrogray. Gimana jawabannya 32,4? Nanti kalau saya salah saya tuh nggak apa-apa disalahin gitu loh. Dikoreksi nggak apa-apa. Mungkin saya lagi ngeblank. Bener nggak? 3,24 milirat dibagi 100 sama dengan 32,4 mikrogray nggak? 0,32 mikrogray bukan? 0, 100 ditambah. Jadi 6 kan pangkatnya, Bu? ya. 6. Nah, 0,32 kan dari milirat udah 3 ditambah 20 dari 100 jadi baru 5, jadi digeser jadi 0,324. Oke, jadi 0. Pemahaman saya gitu sih, Bu. Jadi 0, berapa? 3,24 mikrogray. Iya, Bu. Oke, atau ini kita hapus dulu ya. Ini kan berarti kalau 3 dibagi 100 itu berapa? 0,0 berapa? 00 gini kan? Gitu ya? Sorry. 0,00324 miligray gitu kan ya? Benar gitu ya? Bagi 100 tuh gitu dulu kan? Nolnya kebanyakan nggak, Bu? Kebanyakan. Cuma Ya. 2 aja. Kebanyakan gini kan? Miligray kan? Sekarang miligray-nya jadi mikrogray. Miligray ini jadi mikrogray dibagi atau dikali 1000? Yang ini dikali 1000 atau dibagi? Dibagi, Bu. Ya, mikrogray itu kan ini mili. Kalau mikrogray itu kan jadi, kalau ini kan mili itu sama dengan dikali, Bu. 10 pangkat minus 3. Kalau ini 10 pangkat minus 6. Dikali dibagi. Yang ini. Dikali, Bu. Kalau kan dari mili ke mikro, Bu. Iya, jadi dikali 1000 berarti 32,4 mikrogray gitu kan? Oh iya, Bu. Tadi saya mikirnya dibagi. Ya, nggak apa-apa, kita saling koreksi. Karena saya tadi yang faktor konversi lupa deh. Bukan faktor bobot. Gitu ya? Maksud saya gitu ya? Iya, Bu. Jadi, biasanya udah paparan ini ditanya langsung ke dosis serap. Gitu ya? Kebetulan nih soalnya hanya laju paparan saja. Laju paparan apa? Bremsstrahlung. Biasanya kalau ditanya laju dosis serap atau dosis serap itu tuh kalau sudah nanti di sini kan kita kan mainnya shielding tuh. Nah, X-ray-nya itu mengenai shielding. Nah, kalau udah mengenai shielding biasanya ditanya dosis serapnya. Jadi misalnya ini ada shielding shielding PB di sini. Di sini ada X-ray ya. Di sininya ada X-ray nih ya, ada X-ray nyampe di sini. Nah, karena X-ray-nya tuh ada di sini-sini ditanya dosis serapnya atau laju dosis serapnya berapa, gitu ya. Oke, gitu ya. Tapi kalau ada hour gini berarti ini laju dosis serap. Kan dosis serap ada lajunya kan? Ya, gitu ya. Sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah? Kalau ada yang bingung masih boleh nanya loh. Atau paling tidak kita diskusi. Sampai sini cukup jelas terkait PR kemarin, jadi mengerjakannya jangan hanya ngeliatin contoh soalnya terus masukin terus dihitung, tapi tidak memahami makna dari soalnya. Gitu ya? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu, jelas. Gitu. Ini saya kalau nayangin gini, ini ada gambar sebelahnya kelihatan nggak? Nggak kan? Enggak, Bu. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini yang soal tuh udah selesai.
kita lanjut ke shielding ya. Berarti shielding yang elektron dan positron sudah selesai ya. Ya, shielding beta tuh udah selesai ya. Yang tahap ini shielding beta udah selesai ya, ya nggak? Atau masih? Masih ada yang mau dibahas nggak? Yang elektron, shielding elektron. Bu, berarti yang di shielding beta ini jumlah apa? Volume dari misalnya yang disoalin P32 berarti nggak mempengaruhi ya, Bu? Volume apa? Volume ini kan volume apa ya? Volume polietilennya itu tadi. Ya, Ya. volume polietilennya. Volume etilennya tuh tadi itu kan hanya untuk mengetahui itu kayaknya tadi tuh D-nya ini loh. D apa itu kan volumenya 100 berapa tadi? 150. Nih lihat nih. Kelihatan nggak nih? Ini si Anaira, makanya tadi kan saya bilang ayo kita bahas gitu loh. Ini kelihatan nggak nih? Ini kan 150 tuh tadi saya nanya, 150 cm ini apa? Itu jaraknya sih, Bu. Kemarin kan soalnya kan dari 1 meter diganti 1,5 kata Ibu. Oh ya udah. Volumenya ada berapa? Emang ada diberitahu volumenya? Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Kemarin Ibu bilang diganti volume 150 mili. Oke, kalau volumenya di soalnya mempengaruhi nggak kira-kira? Di soal contoh soalnya mempengaruhi nggak? Enggak ada sih, Bu. Enggak masuk di perhitungan, cuman Nggak ada. Berarti kalau volumenya berarti nggak mempengaruhi. Berarti volume apa sih? Volume larutan fosfor 32-nya nggak mempengaruhi. Kecuali kalau ini volumenya itu menunjukkan volume ini loh. Misalnya tuh tabungnya gitu ya. Terus nanti kita harus menghitung apa sih? Diameter gitu-gitunya. Nah, kalau ada terkait dengan dimensi wadahnya, ya dimensi wadahnya itu dimensi wadahnya yang mempengaruhi, gitu ya. Cukup jelas nggak? Kalau volume apa sih? Volume ininya enggak. Nanti volume ininya tuh paling mempengaruhinya tuh ke ini, ke apa? Ke rho gitu kan? Rho. Terus tadi ada apa? Ada misalnya mu-nya, mu mass gitu kan ya? Mu mass gitu. Jadi gitu. Volumenya tuh mempengaruhinya kalau nanti kita nggak tahu nilai rho-nya, gitu ya. Volumenya tahu, tapi misalnya tahu beratnya, gitu ya. Tapi rho-nya nggak tahu, gitu ya. Nanda? Iya, Bu. Ya, gitu. Oke, gitu dulu ya. Yang ini, tapi saya mau nanya nih, nanya terkait dengan saya nanya nih sekarang uji kalian. Bedanya ya, coba saya tulis di sini. Nanti kalau ada yang bisa jawab, nilainya saya tambahi keaktifannya. Bedanya X-ray karakteristik yang Anda tahu ya, karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung. Kira-kira kalau apa ada penguji Bapeten atau ada orang misalnya kalian ngajarin adik kelas kalian gitu ya, atau kalian misalnya nanti berdiskusi dengan orang luar, kalian ngomong ada X-ray Bremsstrahlung, ada X-ray karakteristik. Kalian bisa nggak menjelaskan bedanya X-ray karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung? Ada yang bisa nggak menjelaskan bedanya X-ray karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung? Atau saya nanya, beda atau sama X-ray karakteristik dan Bremsstrahlung? Beda, Bu. Beda, Ya, Bu. coba jelaskan. Asalnya aja, X-ray karakteristik itu asalnya dari mana? Dari kulit terluar, Bu. Kenapa? X-ray karakteristik dari kulit terluar. Oke, ada kaitannya kulit. Kalau Bremsstrahlung dari apa? Bagian terdalam. Ya, itu masih belum tepat. Yang lainnya coba bisa menjelaskan dengan tepat. Boleh dikaitkan dengan interaksi radiasi dan materi atau originnya. Originnya tuh asal X-ray-nya. Tadi Nanda udah menyebutkan X-ray karakteristik dari mana? Dari kulit ya? Ya nggak?
Terkait dengan kulit kan, Nanda? Iya, Bu. Iya, Bu. Brem Srahlung dari mana? Kalau Dari dari kulit terdalam, Bu. dari kulit terdalam. Salah kalau masih kulit terdalam. Bukan kulit, Bu, dari elektron yang dibelokkan itu, Bu. Ya, berarti dari dekat inti, ya enggak? Ya, Bu. Jadi ini gini kan? Jadi elektronnya itu berasal dari dekat inti, bukan di kulit kan kalau yang Brem Srahlung ini? Bukan, Bu, dekat inti, Bu. Nah, kalau X-ray karakteristik dari kulit betul. Tapi sekarang ceritakan interaksinya dari mana? Brem Srahlung dari interaksi apa? Tinggal ngulang kan tadi Brem Srahlung dari apa interaksi materi dengan apa? Dengan apa? Positron energi tinggi yang mendekati inti tapi nggak nabrak inti, mendekati inti. Positron atau pokoknya dari elektron ya, elektron negatif atau positif. Nah, sekarang kalau karakteristik dari mana? Kalau karakteristik dari eksitasi. Ya, dari proses eksitasi atau gimana? Eksitasi atau apa? Udah hampir betul yang lainnya? Terkait interaksi, masih ingat nggak? Kapan terjadinya interaksi yang bagaimana yang menghasilkan X-ray karakteristik? Atau interaksi apa yang menghasilkan X-ray karakteristik? Dari eksitasi sama deksitasi, Bu. Oke, eksitasi dan deksitasi. Kapan terjadinya eksitasi dan deksitasi? Kalau energinya, energi positron atau elektronnya tidak lebih besar dari energi si materi, Bu. Ya, oke. Kalau terkait dengan kayak semacam radioaktivitasnya, bagaimana? Kalau dikaitkan terkait dengan radioaktivitas, bagaimana? Kemarin radioaktivitas fenomena radioaktivitas yang menghasilkan X-ray karakteristik itu yang mana ya? Ingat nggak? Irfan ingat nggak? Yang menghasilkan X-ray karakteristik itu yang inti yang bagaimana? Yang kelebihan apa? Ada dua, kelebihan apa dan kelebihan apa yang menghasilkan X-ray karakteristik? Lupa, Bu, bentar, Bu. Ya, boleh. Buka lagi boleh. Jadi kalau secara umum ada eksitasi dan deksitasi, tapi tidak semua eksitasi dan deksitasi menghasilkan X-ray karakteristik ya, Nanda ya? Ya, Bu. Jadi eksitasi dan deksitasi yang disebabkan oleh misalnya ketidakstabilan inti yang bagaimana, gitu ya. Nanti dilanjutkannya seperti itu ya. Karena ada eksitasi dan deksitasi yang hanya menghasilkan foton cahaya radiasi visible yang dapat dilihat, bisa begitu. Fani masih ingat, Fani? Kalau dari yang saya ingat, kestabilan inti disebabkan karena kelebihan energi, energinya tidak pada keadaan dasar. Maksud saya gini, yang X-ray karakteristik dihasilkan, saya mendukung yang tadi bagian jawabannya Nanda ya, akibat proses eksitasi-deksitasi yang diakibatkan oleh fenomena radioaktivitas yang mana? Kelebihan neutron, kelebihan proton, kelebihan energi, kelebihan massa. Ada dua jawabannya. Dari 4 itu yang mana? Kelebihan energi bukan, Bu? Ya, kelebihan energi nih kelihatan nih. Ingat nggak nih? Kelihatan nggak nih? Saya udah menampilkan tayangan ini, udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan kelebihan energi nih kan? Ini kelebihan energi kan?
Ya, Bu. Energi ini gamanya tinggi, sehingga apa? Elektron yang terdekat terpental, ada elektron konversi. Akibat dari elektron konversi ada dua, X-ray karakteristik dan elektron Auzy. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya X-ray karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung, X-ray karakteristik, kalau jawabannya panjang lengkap, akibat peristiwa eksitasi-deksitasi yang diakibatkan terjadinya adanya elektron konversi akibat dari inti yang kelebihan energi. Satu tuh jawabannya, satu yang ini. Satu lagi akibat apa? Kelebihan apa? Ingat nggak? Yang menghasilkan X-ray karakteristik juga. Ini kelebihan apa nih kalau gini? Ini jadi X-ray karakteristik kan? Ya enggak? Kelebihan apa intinya? Kalau yang elektron capture. Kenapa? Massa bukan? Bukan elektron capture. Kalau kelebihan proton. Ya enggak? Ini protonnya banyak kan? Kelebihan. Kemudian elektron di dalamnya, karena di sini positif banget, di sini negatif, ditarikan. Jadi peristiwanya adalah elektron capture. Karena elektronnya kosong, diisikan oleh elektron yang terluar, jadinya X-ray karakteristik. Gitu. Cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Cukup jelas nggak? Jangan diem aja bilang, ibu saya belum jelas, ibu saya lupa lagi gitu dong. Irfan, cukup jelas Irfan? Iya, Bu. Fani, cukup jelas kah? Lagi ngebaca lagi, Bu, catatannya. Anaira, jelas nggak Anaira? Saya mau nanya Bu, yang itu yang tadi yang kedua berarti karena kelebihan proton ya Bu? Ya, jadi kita ini ya, kita tulis ya, yang di sini X-ray karakteristik. Disebabkan oleh tadi kita mengakomodir jawabannya siapa? Jawabannya Nanda, karena betul di sini dilihat ya, di sini nih ada eksitasi ya, kalau yang ini bukan eksitasi nih, ini yang deksitasi nih, pengisian elektron yang dari luar ke dalam. Makanya saya tadi bilang nggak harus eksitasi dan deksitasi X-ray karakteristik tuh. Yang ini elektronnya ini nggak tereksitasi nih, tapi diserap oleh inti yang ini. Karena elektronnya kosong, yang di sini diisi oleh elektron terluar. Karena perbedaan energi dari sini, dari kulit sini ke sini, maka ada kelebihan energi kan dari kulit terluar ke dalam, sehingga memancarkan X-ray karakteristik. Gitu ya. Jadi yang pertama kita ini ya, X-ray karakteristik disebabkan oleh peristiwa elektron capture. Ya. Peristiwa elektron capture disebabkan oleh terjadinya kelebihan apa? Elektron. Kelebihan massa, Bu. Proton, Bu, proton. Kelebihan proton ya, elektron capture kelebihan proton. Ini yang satu. Ya. Satu, nanti Anda bisa menemukan ini kok jembatan keledainya. Yang kedua, terjadinya konversi elektron. Kalau ini elektron capture EC, kalau ini konversi elektron CE. Ya, bahasa Inggrisnya konversi elektron atau elektron konversi bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya conversion elektron. Kelebihan apa yang ini? Conversion elektron? Energi, Bu. Ya, kelebihan energi. Gitu. Sementara kalau X-ray Bremsstrahlung, kita ringkas ya. Kenapa begini? Karena kemarin kakak kelas kalian nggak bisa jawab ketika ditanya oleh pengajar Bapeten. Ya, X-ray Bremsstrahlung bedanya apa dengan X-ray karakteristik?
Ya, ini disebabkan oleh apa? Kalau X-ray Bremsstrahlung? Pengereman akibat interaksi apa? Beta energi tinggi, gitu kan? Terhadap materi. gitu. Bremsstrahlung ada lagi nggak? Hanya satu kan ya? Cuma beta energi tingginya ini boleh elektron apa? Elektron minus atau beta minus atau beta plus gitu ya. Kalau elektron positif ya berarti positron. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Jelas, Bu. Jelas ya. Berarti saya boleh nanya boleh ngecek ke yang lain ya? Boleh, Bu. Nah, ngecek ke yang lain boleh ya? Oke, kita lihat. Ada Nisrina coba diulang bedanya X-ray karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung. Kalau X-ray karakteristik disebabkan oleh peristiwa elektron capture atau kelebihan proton, lalu terjadinya conversion elektron atau kelebihan energi. Sedangkan X-ray Bremsstrahlung disebabkan oleh pengereman akibat interaksi beta minus atau beta plus energi tinggi terhadap materi. Oke, bagus. Paling nggak udah bisa mengulang ya. Gregorius, coba Gregorius. Nandes. Iya, Bu. Diulang ya. Apa bedanya X-ray karakteristik dan X-ray Bremsstrahlung? Sebentar ya, Bu ya. Dah, sama Kairum dulu. Ya, Bu. Ya, Kairum, silahkan. X-ray karakteristik aktif pengereman akibat interaksi antara beta energi tinggi terhadap materi. Diulang lagi tadi ini koneksinya putus-putus, Kairum. Kalau yang Bremsstrahlung itu pengereman akibat interaksi antara beta energi tinggi terhadap materi. Beta energinya itu bisa positif, elektronnya bisa positif atau negatif. Tapi kalau yang X-ray karakteristik itu dihasilkan akibat proses aktif dan yang diakibatkan oleh fenomena kelebihan energi. Terus yang kedua itu bisa karena peristiwa elektron capture kelebihan proton. Oke, udah gitu ya, cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Iya, Ibu, jelas, Bu. Bedanya X-ray karakteristik dan Bremsstrahlung. Nah, ini saya mau lanjut ke shielding terkait untuk gamma ray ya. Gamma ray itu sama dengan foton ya. Nah, ini gambarnya biasanya ditampilkan seperti ini ya. Ini adalah lambang dari source-nya ya, sumber radioaktifnya yang memancarkan gamma. Sebenarnya gamma ini bisa memancar di sini-sini nih ya, sini, ke sini, ke sini, ke sini juga ya, sini juga, sini juga, ke sini juga gitu ya. Tapi digambarkannya seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau kita tahu ya aktivitas di sini ya, aktivitas di sini dan tahu jarak di sini, jarak dari mulai ada sumber radioaktif sampai pengukurnya atau detektornya, maka jarak ini nanti dimasukkan di sini. Ya. Kalau sumbernya kita tahu aktivitasnya masukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu apa faktor gamma dari sumber radioaktif ini. Maka kita bisa memperkirakan laju apa nih? Kalau seperti ini, laju apa nih? Laju paparan. Ya, laju paparan pada jarak 0 ya. Laju paparan pada jarak 0. Karena apa? Sudah dibagi
jarak pangkat 2. Gitu ya. Seperti itu ya. Kalau laju paparan itu satuannya apa ya? Kalau laju paparan itu satuannya apa? Ronsen per jam. Ya, ronsen per jam. Jadi nanti di sini laju paparannya dalam satuannya ronsen per jam. Ronsen per jam. Wah, ini nggak kelihatan nih. Sebentar. Ronsen per jam. Nah, ini kalau satuannya ronsen per jam di sini kalau di sini kelihatan nggak di sini ada apa? Ada jamnya, ada satuan waktunya. Atau dapat dari mana satuan per waktunya itu? Dari yang faktor gamma itu bukan, Bu? Yang dari yang faktor gamma ada satuan apa? Ada per waktunya. Tapi maksudnya di sini per waktunya tuh dari satuan faktor gamma tuh gimana coba satuan faktor gamma? Ini Fani yang jawab ya barusan ya? Iya, Bu. Oke. Satuan faktor gamma seperti apa? Ronsen meter persegi per jam. Jadi ada ronsen per meter. Ronsen meter persegi per jam. Aktivitasnya dalam satuan apa? Aktivitas yang faktor gamma itu ada ronsen, terus meter persegi per Curie jam. Ada Curie-nya. Meternya di sebelah ronsen, Bu. Oke, ininya ronsennya meter ya. Iya, Bu. Meter persegi yang di jam itu dihapus. Ininya dihapus. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti Curie-nya ini dihapusnya karena di sini aktivitas dalam Curie. Jadi nanti kalau aktivitasnya dalam Becquerel dihapus. Apa? Jadi kalau satuan soalnya itu dalam Becquerel dirubah menjadi Curie dulu ya. Kalau jaraknya bukan dalam meter dirubah ke meter. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Oke ya, sampai sini cukup jelas ya. Jadi ini nanti terkait ke awalan dari kalau tanpa shielding itu kita memperkirakan laju paparan pakai rumus ini. Jadi tanpa shielding, ya ingat-ingat tanpa shielding kita bisa memperkirakan laju paparan pakai ini. Lalu kalau pakai shielding gimana? Kalau kira-kira pakai shielding gimana? Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau pakai shielding kita ada menerapkan shielding dengan ketebalan ini, kita nanya laju paparannya ya, laju paparannya seperti apa. Nah, biasanya pakai rumus seperti ini ya. Rumusnya X dot yang di mana? Ini X dot ini setelah melewati shielding atau sebelum melewati shielding yang ini? Ini laju paparan ini setelah melewati shielding atau sebelum melewati shielding? Setelah, Bu. Yang ini yang sebelum X dot-nya tadi yang tidak ada shielding. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat ini gamma ray-nya artinya good geometry. Kenapa saya menjelaskan gini? Artinya kalian harus paham bahwa rumus ini hanya berlaku untuk gamma ray ya, keadaan gamma ray yang satu ya. Kalau Anda ingat apa? Anda harus mengingat-ingat ini nanti boleh dicatat ya. Untuk radiasinya, jenis radiasinya kan ini radiasi gamma ya. Nanti sebenarnya bisa juga sih digunakan untuk X-ray, tapi faktor gammanya nanti diganti dengan faktor konversi X-ray. Jadi ada analognya. Jadi jenis radiasi gamma saya syaratnya adalah satu ya, saya mau bilang ini monokromatis atau bukan monokromatis, monoenergetik.
Jadi monokromatis itu kalau untuk radiasi cahaya ya. Monoenergetik itu artinya apa? Yang energinya cuma Energinya satu. satu. Ya, energinya satu, nggak kayak apa sih? Nggak kayak kobal paling nggak. Atau ada yang misalnya europium, kalau Anda ingat-ingat ketika belajar radiokimia, ada radionuklida EU152, itu energi gamanya banyak banget ya. Jadi kalau energinya gamma banyak, nggak bisa pakai ini. Ini syarat untuk radiasinya. Kalau syarat untuk materialnya gimana? Kan ini kalau terkait dengan shielding kan, jadi seperti ini nih gambarannya ya. Ini ada radiasi gitu ya. Ada radiasi, kemudian ada shielding di sini. Ada shielding. Shieldingnya gini. Kemudian ini ada gambar-gambar apa sih? Misalnya arah ininya ya, arah radiasinya lah ya. Yang ke shieldingnya itu. Jadi ada syarat untuk jenis gamma radiasi gammanya. Radiasi gamma yang monoenergetik seperti ini. Kemudian shieldingnya harus seperti gimana syaratnya shieldingnya? Kira-kira shieldingnya kalau tipis gitu gimana? Tipis banget shieldingnya. Maksudnya relatif tipis. Bagus nggak untuk, atau gini, berlaku nggak rumus ini kalau shieldingnya tipis? Nggak berlaku, Bu. Shieldingnya tipis, nggak berlaku? Kenapa coba? Soalnya itu kan di rumusnya kan shielding itu si X-nya itu, Bu ya, ketebalan shieldingnya. Kalau misalkan angkanya makin kecil, berarti kan pangkatnya kecil, Bu. Berarti X yang dotnya itu sama dengan X sesudahnya itu, Bu. Jadi hasilnya nggak beda jauh gitu, Bu. Oke, yang lainnya? Kalau maksudnya rumus ini nggak berlaku tuh artinya kita kalau shieldingnya tipis, kita bisa ngitung X-ray laju paparan ini dengan valid pakai rumus ini atau tidak gitu maksud saya. Itu yang disebut valid. Sekarang kalau shieldingnya tebal gitu, rumus ini berlaku nggak? Kalau tadi menurut Irfan shieldingnya tipis nggak berlaku. Sekarang kalau shieldingnya tebal berlaku nggak? Oke ya, saya kasih jawabannya. Material shieldingnya relatif tidak terlalu tebal. Jadi ketebalannya tuh tidak tebal banget gitu loh ya. Tidak atau terkait material shieldingnya tuh terkait dengan tebal dan jenis atau gini. Dan rho-nya ya, dan apa sih densitasnya. Dan densitas. Dan densitas tebal dan densitasnya itu mempengaruhi ini. Jadi kadang-kadang nanti kalau ininya tebal banget nih ya, kalau ininya tebal dan densitasnya aneh gitu ya, densitasnya aneh, kadang-kadang bukannya radiasinya tuh ada yang, kan inginnya kalau rumusnya seperti ini tuh ada radiasi yang tertransmisikan kan ya. Tertransmisikan tuh boleh transmisinya 0 atau ini, tapi bukan yang peristiwanya itu yang balik seperti ini. Jadi dari setelah ada radiasi datang ke sini, terus ada yang ke sana gitu ya, ada yang ke sana gitu. Jadi radiasinya tuh nggak masuk ke sini, tapi terscattering seperti ini. Scattering seperti ini terjadi ketika materialnya tipis atau makin tebal dan dense. Pilihannya gitu. Dense itu artinya padat. Coba pilih. Peristiwa scattering ini atau hamburan seperti ini terjadi kalau shieldingnya tipis atau tebal dan dense. Pilih yang mana jawabannya? Yang tebal, Bu. Yang tebal. Kan kalau tipis tetap bisa ada yang lewat kan? Iya, Bu. Ya. Kalau tebal dia
udah nggak nembus juga nggak, akhirnya scattering gitu. Jadi ini adalah syarat untuk syarat untuk ininya. Ada satu lagi apa? Satu lagi bentuk ininya, bentuk apa sih? Bentuk sumber radiasinya, bentuknya yang paling sempurna itu adalah point source. Bentuk apa? Titik. Gitu, sampai sini cukup jelaskah? Jadi, ya, shielding gamma ray ini dipengaruhi oleh jenis radiasi gamanya, materialnya, dan jadi jenis radiasinya terkait dengan ini namanya bentuk radiasinya. Gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti kah? Sampai sini bisa dimengerti kah? Bisa, Bu. Oke, yang lainnya? Yang lainnya gimana? Paham, Bu. Ada yang ingin tanya? Dan satu lagi ya terkait radiasinya tuh terkait dengan apa sih tadi radiasinya monokromatik monoenergetik tuh ini lihat nih tayangan nih. Jadi monoenergetik tuh nih termasuk jenis radiasinya dan intensitasnya. Nih dilihat apa sih radiasi intensitas ya nggak terkait dengan ketebalan dan ini material. Kelihatan nggak nih? Ini kan berarti pernyataan yang tadi itu saya ngulang kan ya nggak? Yang kemarin saya ini kan ke Anda awal-awal, bener kan? Kemarin saya ceritakan ini nggak? Iya, Ini Bu, yang di alfa. Ya, terkait material tuh ketebalan dan densitas. Radiasi itu energinya, jadi monokromatik atau tidak dan tebal atau tidak ya. Tebal tuh artinya nih ketebalan si materialnya dan intensitasnya. Nah, itu termasuk juga itu bentuk dari radiasinya ya. Kalau radiasinya tuh misalnya bentuknya saya gambarkan misalnya ya, saya gambarkan untuk yang gamma ray ya, misalnya yang gamma ray. Misalnya bentuk radiasinya ini bentuk dimensi dari sumber radiasinya seperti ini ya, seperti ini yang apa bentuknya nih? Ya kayak silinder lah ya, silinder atau tabung yang lain ini atau dibandingkan yang bulat gini, bulatnya point source. Nah, ini nanti mempengaruhi yang terkait rumus tadi nggak? Rumusnya nih, rumus ini nih, ini sebenarnya disebutnya rumus ya. Ini tuh rumusnya Pak Bir. Pernah dengar Bir? Lambert Bir gitu pernah dengar? Waktu instrumentasi kimia pernah didengarkan nggak? Pernah, Bu, hukum Lambert Bir. Lambert Bir. Yang ini tuh adalah rumus Pak Bir-nya. Lambert Bir tuh ada yang untuk instrumentasi kimia, kalau yang Bir ini, Bapak. Ya, semua terkait dengan radiasi, rumusnya adalah ini. Jadi ini bisa dipengaruhi oleh dimensinya ya, dimensi sumber radiasinya. Terus apalagi tadi? Monokromatik atau tidak, gitu ya. Jadi sumber radiasi dan monokromatik atau tidak, dan satu lagi tadi terkait materialnya, gitu ya. Jadi kalau materialnya tebal, ya tebal banget dan densitas, ini rumus ini nggak berlaku nih, ya. Jadi intinya nggak berlaku tuh ditampilkan dalam seperti ini nih. Nanti itu kan ada seperti ini, hubungan yang seperti ini nih ya. Nah kalau seperti ini, salah satunya tidak dilokkan, ya salah satunya tidak dilokkan. Bentuk kurvanya akan seperti apa nih? Jadi kalau seadanya bentuk ininya seperti apa nih? Kalau bermain dengan shielding. Shieldingnya tipis. Di sini kan? Kira-kira ya enggak? Ini X gitu kan? Di sini apa? R kan? R dot gini kan? Kalau shieldingnya tipis kan berarti X-nya tipis di sini kan? Ada di sini titiknya ya enggak? Duh, diem aja nih, gimana nih? Iya, Bu, iya, Bu. Kira-kira bentuknya akan begini ya? Atau akan begini, lurus gini ya? Atau akan begini?
Jawabnya yang mana nih? Atas, tengah, atau bawah? Terkait dengan fungsi ketebalan shielding dan laju paparan. Makin tebal shielding, laju paparannya makin banyak atau makin sedikit sih? Makin sedikit, Bu. Makin sedikit, Bu. Nah, sekarang jadi jawabannya yang mana? Berarti ini kan nggak kepake kan? Ya, Bu. Tinggal ini dan ini. Sekarang jawabannya yang mana? Ini anggap lurus ya? Lurus. Yang ini apa sih? Kalau kayak gini bentuknya apa? Logaritmik ya. Penurunan tapi logaritmik. Jawabnya yang ini atau yang ini? Waduh, kalian gimana nih kalau merancang nih kalau kayak gini? Jawabnya yang ini atau yang ini? Halo? Kalau ada persamaan seperti ini, ya, terkait dengan shielding. Ini ada parameter shieldingnya nggak di sini? Ada, Bu, X sama X dengan ini kan parameter shielding. Jadi itu nanti benar, bisa ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Kalau ininya kecil, shieldingnya kan gini. Makin tebal, makin tebal, makin tebal. Gini kan, nurunnya kan gini kan. Ya, ini bisa ke 0 nggak nih? Bisa nyampe ke 0, benar-benar 0 nggak? Enggak, Bu. Ya, jadi ini pura-pura mendekati 0 gitu ya. Sekarang bentuknya regresi linear atau lengkung gini. Lihat aja rumusnya nih. Kalau ini tuh apa sih nih? Ya gitu kan, ini ada ada ini lengkung. Kecuali kalau nanti salah satunya salah satu aksisnya dirubah menjadi logaritmik, nanti bentuknya jadi lurus gitu kan. Nah, kalian udah semester 7 udah harus gimana ya? Harus paham soal kayak gini, bentuk dari rumus seperti ini, model rumus seperti ini dimodelkan dalam bentuk grafiknya akan seperti apa gitu ya. Karena ini nanti kalian kalau tugas akhir kan menampilkan model-model gitu dalam bentuk ini kan bisanya kadang-kadang ini kalau gini ditampilkan dalam grafik seperti apa gitu kan ya enggak? Ya kan? Nanti tuh itu adalah kayak nanti tugas-tugas akhir kalian tuh harus dihubungkan ke seperti itu juga. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas kah? Jelas, Bu, jelas. Oke, ya jadi gitu. Jadi ini rumus ini hanya berlaku untuk keadaan good geometry. Yang dimaksud good geometry itu tadi apa saja? Posisinya sumber radioaktifnya bentuk titik. Terus apa? Materialnya tipis gitu ya. Materialnya tipis, relatif tipis lah ya. Terus radiasinya apa lagi? Energinya apa? Monoenergetik. Ya, monoenergetik gitu. Nanti kalau ininya tebal dan tidak monoenergetik tuh ada yang disebut dengan gini nih. Saya kasih bocoran dulu ya. Jadi hitungannya tuh nanti ada yang seperti ini nih. Ada yang disebut dengan banyak nih terkait dengan apa? Nah, ada yang seperti ini nih. Faktor build up. Jadi ada build up faktor ya. Nih ininya lihat kelihatan kan ininya shieldingnya tebal gitu ya. Terus radiasinya tidak terkolimasi misalnya ya. Artinya tuh ini kan ada kolimasi gitu ya. Terus radiasinya juga tidak monoenergetik. Jadi tidak good geometry ya. Nih seperti ini nih ya. Jadi ada sketchering-sketcheringnya. Ini ada yang sketchering itu seperti ini. Jadi di sini ada ini, ada yang bentuk ini. Ada yang misalnya tersketchering ke sana. Gitu ya, kira-kira. Jadi kalau yang good geometry itu tadi, ya ini. Kalau ini yang bad geometry. Nantinya kalian sampai harus belajar ke sana. Gitu ya. Cukup mengerti maksud saya? Jadi nanti ada perhitungan yang disebut dengan faktor build up kalau geometrinya itu tidak bagus. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Ini saya beri kesempatan dulu bertanya. Ada yang ingin bertanya?
Ada yang bertanya nggak? Nah, ini faktor build up nih dimasukkan nih nanti datanya nih. Jadi ada B di sini ya. Untuk menghitung laju paparannya tuh dimasukkan nilai B-nya ini ya. Terus ini nah seperti ini. Jadi perhitungannya lebih apa sih? Lebih kompleks. Nah, kadang-kadang untuk menghitung ini butuh pakai apa sih? Pakai komputer ya. Komputernya nggak harus MATLAB, bisa cukup pakai Excel saja. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Oke, Bu. Ya, yang lainnya ada yang ingin tanya? Nanti terkait dengan shielding gamma ray ini ya, shielding gamma ray ini kadang-kadang jadi menghitungnya kalau udah dari apa sih? Dari sini ada, ini saya ringkaskan dulu ya. Ada yang disebut dengan nih mu. Jadi kalau di sini kan mu-nya mu gini saja ya. Ini biasanya mu yang linear ya. Lihat mu linear ini diamati dari ini nih satuannya per sentimeter. Jadi linear atenuasi koefisien atau ya mu linear. Itu cukup jelas? Cukup jelas. Kemudian ada juga nanti mu-nya itu sudah nanti dihitung, ada yang disebut dengan mu mass ya atau mass attenuation coefficient. Mu-nya dibagi rho-nya. Rho apa ini? Rho sumber radiasinya atau rho materialnya? Rho material, Bu. Ya, rho material. Jadi kalau saya nanya gitu, ngetes kalian, jangan-jangan kalian nggak nanti rho-nya rho material, nanti saya ditertawakan juga gitu. Jangan-jangan rho-nya itu adalah rho radiasi, nanti saya saya ditertawakan juga, Anda juga ditertawakan, ya gitu ya. Jadi rho-nya rho material. Kemudian nanti rho material tuh ya beda-beda tergantung, berarti rho material tuh ada material shieldingnya bisa air, konkrit, udara, besi ya. Kemudian nanti perhitungan kalau dengan raw material tuh seperti ini ya, nih. Jadi yang mu x-nya itu mu-nya itu adalah nanti ada ini ya, ada seperti ini. Ya, gitu. Kemudian ini contoh-contoh hitungannya ya, contoh-contoh hitungannya. Kemudian kadang-kadang jadi nanti selain menghitung mu, sepermu juga kita ngitung ya, sepermu itu artinya relaxation length, jadi atau panjang relaksasinya. Kemudian nanti juga kalau ada terkait dengan misalnya mu yang apa sih, mu yang linear dibagi mu dibagi dengan mu mass. Kemudian juga nanti ada yang terkait dengan kalau shieldingnya itu ya, shieldingnya untuk yang tidak monoenergetik tapi relatif good geometri ya, monoenergetiknya tuh paling nggak ada dua jenis radiasi tapi bukan beragam banget ya, jadi bukan monoenergetik, bukan polienergetik gitu ya, tapi hanya dua aja. Nah ini pakai faktor gamanya dikombinasikan ya. Kemudian nanti juga ada kalau yang terkait dengan ini ya, terkait dengan shieldingnya tuh layer ya, shielding layer gitu ya. Misalnya shielding layernya tuh yang diketahui HVL, yang satu diketahui TVL ya, seperti itu. Atau densitasnya yang berbeda gitu ya, gitu. Kemudian kita menghitung ada half value layer. Half value layer Anda masih ingat apa? Half value layer itu apa? Ada yang masih ingat kah? HVL. HVL itu apa ya? Ketebalan shielding yang digunakan untuk mengurangi setengah dari energi. Setengah dari energi? Nah, dari 50% dari itu, Bu. Energi yang dipancarkan. Ya, oke. Kita mulai membenahi ya. Jadi bukan energi, tapi intensitas radiasi ya. Intensitas atau paparan ya. Gitu ya. Iya, Bu. Kalau energi itu gini, misalnya ya, kalau energi itu misalnya kobalt 60, tadinya energi rata-ratanya tuh misalnya
Kan ada 1,173 dan 1,332 gitu kan ya. Terus kalau digabungkan jadi 1,25. Ya, yang tadinya 1,25 MeV menjadi berapa kalau setengahnya dari energi? Jadi 0, berapa nih? 0,6 kan? Ya enggak? Gitu kan maksudnya? Jadi kalau setengah energi itu gitu. Ya Fani, cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Tapi bukan ini yang DN itu, tapi yang benar adalah paparannya, ya paparannya atau apanya? Intensitas. Nah, atau intensitas itu lambangnya I besar, gitu ya. Jadi yang tadi rumusnya laju paparan itu ini X dot gitu ya, X dot jadi sama dengan XO, nanti dotnya saya nyusulin ya. X0 gini ya, 0 gini, terus apa? E gitu, pangkat apa? Pangkat minus apa nih? Mu X gitu ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini boleh laju paparan atau intensitas. Jadi jangan energi ya. Iya, Bu. Oke. Jadi HVL itu adalah ketebalan suatu material atau shielding yang dibutuhkan untuk menjadikan intensitas radiasi ya dari intensitas awal menjadi setengahnya. Intensitas aja udah gitu, atau boleh laju paparan awal menjadi setengahnya, gitu ya. Sekarang kalau TVL apa TVL? Kalau TVL itu apa? 10 value layer. Ya, 10 value layer itu apa? Mengurangi 1/10 dari intensitas. Ya, jadi mengurangi 1/10 dari intensitas awal. Oke, lanjut lagi ya. Ini masih review dulu, nanti besok di satu persatu ya. Terus hubungan HVL dengan mu. Hubungan HVL dengan mu itu bagaimana? Sama dengan T setengah, nanti ada nilai yang disebut dengan N ya. N gini, ini sama dengan apa nih? Ketebalan kita lambangkan X, ya, dibagi apa? Jadi kalau dalam T setengah, ya dalam peluruhan, N itu adalah T dibagi T setengah. Kalau dalam HVL, N itu dibagi apa? X itu dibagi apa? Halo. Masih 10 menit lagi loh, saya punya waktunya. Udah pada tepar ya? Kalau terkait dengan atenuasi, N itu apa? Farah, N itu apa, Farah? Hubungan N dengan ketebalan dan HVL. N sama dengan X dibagi HVL. Dikali? Dibagi. X dibagi HVL. Ya, sekarang saya nanya lagi. Erika, N itu apa nih? Suaranya tadi ini kecil. Erika? Erika masuk nggak ya Erika? Ardiva? Iya Bu, gimana? N itu hubungannya ketebalan dengan HVL bagaimana? Berbanding terbalik bukan Bu? Iya berbanding. Jadi ini nih tinggal diterusin nih. N itu sama dengan X. Kalau X itu adalah ketebalan, X dikali HVL atau X dibagi HVL? Dibagi Bu. Ya. Ini semua yang bagian ini kan semua pada tahu kan ya? Semua udah memahami ya? Ya enggak? Kalau saya menerapkan 1 HVL, intensitasnya menjadi berapanya?
intensitas setelah melewati shielding menjadi berapa persen atau berapanya kalau menerapkan 1 HVL? Atika, coba Atika. Kalau saya menerapkan 1 HVL, intensitas yang setelah melewati shielding jadi berapa kalinya dari intensitas awal? Oke, Atika jadi PR ya. Atika, dengar nggak Atika? Nanti teman-temannya kasih tahu Atika punya PR khusus ya, yang lain nggak usah ya. Nanda tolong kasih tahu ya. Nanda? Iya, Bu. Kasih tahu ke Atika bahwa Atika punya PR gitu ya, tentang HVL. Terus saya tanya lagi nih, kayaknya pada nggak respon deh. Isna, kalau saya menerapkan 1 HVL, intensitas radiasi menjadi berapa kalinya dari awal? Setengahnya, Bu. Ya, setengahnya. Oke, jadi Isna nggak usah bikin PR. Yang nggak jawab-jawab aja suruh ini PR ya. Kemudian Gregorius, kalau saya menerapkan 4 HVL, intensitas setelah melewati shielding jadi berapa kalinya dari intensitas awal? Waduh. I-nya setelah melewati saya gambar IX gitu ya. IX-nya sama dengan berapa I0? Sebentar ya, Bu ya. Dua ya, Bu ya. Salah, kamu jadi PR juga. Isna. Berapa Isna kalau 4 HVL? Nggak hadir juga ya Isna ya. Khairum, berapa Khairum? Maulana Alfi, berapa Maulana Alfi? Itu jadi setengahnya ya, Bu ya? Jadi kalau saya menerapkan 1 HVL, ini kan jadi setengahnya. Kalau 4 HVL berapa? Gitu loh. 1 HVL aja jadi setengahnya, masa 4 HVL jadi setengahnya? Aduh, kalian ini udah semester 7. 8. Dikalikan kan, Bu? Makanya terapkan N. Ya, jadi N itu berapa? Sama dengan N sama dengan kan X dibagi HVL gitu kan? Nah, kalau HVL-nya di sini ada 4, ya di sini ada 4, jadi berapa gimana? Sementara HVL itu adalah setengah dari X. Jadi kalian pola-pola yang gini nih, kalau kalian kayak gini tuh, kalian bener-bener maksudnya tuh, aduh kalau saya kalau kalian mau jadi PPR aja, jadi PPR nih belum jadi ahli nuklir. Kan HVL tuh jadi setengahnya dari berapa? Setengah dari X kan ya, setengah dari intensitas awal. Ini sama dengan T setengah deh, setengah dari apa? Setengah yang kalau jadi kayak gini loh menerapkannya tuh kalau N tuh ya. Jadi kalau ininya 1 ya, kalau menerapkan 1 jadi setengah. Kalau 2 jadi berapa? Nanda, bantu Nanda yang pintar yang rajin-rajin. Kalau 3 jadi berapa? 1/8. 8. Kalau 4 jadi berapa? Miss Rina jadi berapa kalau 4? 1/16, Bu. Gitu aja. Aduh. Sekarang kalau 5 menerapkan 5 HVL jadi berapa? 32. 32. Sekarang kalau 6.
64, Bu. Ya gitu aja kan. Ini tuh artinya apa? Intensitas awal dari intensitas awalnya. Itu tuh kalian jangan kayak pelajaran yang matematik yang kalkulusnya hebat banget. Ini tuh nggak ada seininya dibanding kalkulus. Gitu ya. Ini kalau 1 HVL gitu, 1 HVL diterapkan maka intensitasnya gitu, maksud saya intensitasnya akan jadi setengah I0 gitu kan. 2 HVL jadi 1/4 I0. Sekarang kalau misalnya di sini 10 HVL, ada 10 HVL, berapa jadinya? Seper 2 pangkat 10, Bu. Iya, jadi berapa seperberapa? 2 pangkat 10 berapa? 1024. 1024. Kalian hafalkan ini. Ya, udah gitu ini dirubah menjadi persen. Berarti ini berapa? 50% gitu kan? Kalau 1/4 jadi berapa? 2%. 8 jadi berapa? 12,5%. Itu udah harus lancar banget. 1/16 jadi berapa? 6,25%. Udah ngapalin aja kayak gini. Dan baru setelah itu paham berapa 1/32 ya udah 6 ini dibagi berapa? 3, berapa? 12. Dan seterusnya ini tuh jadi the rule of thumb dari baru dasar terkait dengan ilmu kenukliran yang terkait dengan shielding. Ya enggak? Dasar kan? Nah, sekarang nanti ini kalau ini yang apa HVL, kalau T setengah apa kalau dalam bentuk apa? Dalam bentuk TVL-nya. Gitu ya, kalau menerapkan TVL, 1 TVL jadi berapa? Kalau 1 TVL jadi berapa intensitasnya? 1/10. Kalau 2 TVL 2 TVL jadi berapa? 1/100 kan? 3 TVL 1/1000. Ya, gitu aja. Ini nih harus jadi ini kalian, jadi apa sih? Aduh, harus bener-bener intinya tuh kalian ditanya gini tuh lancar gitu. Jangan bingung banget kayak ditanya apa. Terus kalau misalnya 10 TVL gimana? 10 TVL berapa? Seperberapa? Separ 10 pangkat 10, Bu. Iya, 10 pangkat 10. Gitu ya? Iya, Bu. Oke ya. Udah itu diapalin dulu, baru nanti besok-besok ke soal yang lebih kompleks. Gimana mau masuk ke soal yang ada faktor build up-nya kalau yang gini aja kalian misalnya tuh apa lupa. Karena ini pernah kan, waktu proteksi radiasi pernah kan? Kalau nggak saya ngajar ya Pak Lutfi, pernah kan? Ya nggak? Ya nggak? HVL tuh analog lah dengan T setengah. Sekarang nanti kalian jadi PR ya, ini sampai yang HVL ini 10 apa? Bukan 10 HVL tapi 20 HVL. Kirim ke email saya masing-masing semuanya. Kalau yang apa sih? Kalau yang Atika dan tadi teman-temannya yang Greg, Atika dan siapa tadi beberapa mulai dari 1 HVL. Yang lainnya mulai dari 10 ke 20 TVL. HVL gitu ya. Oke ya, gitu ya. Jadi PR ya. Nah, hari ini disudahi saja. Kalian cukup apa menurut saya gini, pokoknya kalian yang penting itu punya minat untuk belajar kenukliran. Kalau punya minat itu misalnya pernah dengar Bu Maria ngomong-ngomong soal TVL, kalian belajar sendiri. Dan misalnya saat ini kalian belum, ketika saya ngomong-ngomong gini, kalian benar-benar nggak ngeh, kalian cari bukunya atau dibaca ininya, dibaca tayangannya. Tayangannya udah saya berikan kan? Sudah saya berikan ya? Ya, dipelajari ya. Dipelajari ya, biar saya tuh kalau teriak-teriak kaliannya nggak diem aja. Itu mungkin dari saya ya, yang proteksi radiasi lanjut ya. Oke ya, itu saja mungkin kita sudahi. Semoga ini sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Mohon maaf bila
ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen ya. Silakan ya. Jangan lupa PR-nya juga. PR-nya tetap semua saya nilai ya. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, makasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke.